Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Joni Haryanto, mahasiswa program studi manajemen Universitas Pasir Pengarayan. Dosen pengampu Bapak Purwantoro, SE MSI. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian melalui video ini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian riset, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Riset atau penelitian adalah sebuah proses yang tersusun secara sistematis, meliputi pengumpulan data dan analisis data atau informasi, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai fenomena yang menjadi perhatian kita atau yang sedang kita amati. Perumusan masalah adalah kalimat-kalimat ringkas yang dapat mengarahkan penelusuran atas teori-teori yang sesuai dengan masalah penelitian dan bukti-bukti empiris yang mendukung atau menolak teori-teori tersebut. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Manfaat penelitian merupakan perkiraan bila tujuan penelitian tercapai. Hal ini dapat diperkirakan melalui outcome atau dampaknya bagi masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaan yang kedua, untuk memulai suatu penelitian, seseorang peneliti haruslah dapat menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar. Setiap penelitian harus memiliki masalah. Masalah penelitian bisa berasal dari kehidupan sehari-hari di sekitar kita, dapat pula berasal dari literatur yang dibaca. Contohnya, kita membaca penelitian si A, dan kita membaca penelitian si B. Ternyata mereka meneliti tentang subjek yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Itu juga merupakan masalah. Intinya, di dalam penelitian memerlukan masalah. Jika masalahnya tidak ada, maka tidak perlu kita meneliti. Dan juga tidak selamanya masalah itu harus diteliti. Tergantung konteks atau apa yang akan kita teliti. Harus memiliki manfaat dari hasil penelitiannya nanti. Ketiga, jelaskan apa yang disebut masalah. Masalah adalah suatu kesulitan yang harus dihadapi, yang memerlukan penyelesaian atau pemecahan. Biasanya sulit untuk membedakan antara masalah dan fenomena. Karena di dalam fenomena ada masalah, dan di dalam masalah ada fenomena. Tentunya kita harus bisa membedakan apa itu masalah dan apa itu fenomena. Keempat, sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian. Kemudian uraikan contoh satu masalah penelitian bidang manajemen di sekitar Anda. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti 1. Observasi. 2. Dedukasi dari teori. 3. Ulasan kepustakaan. 4. Masalah sosial yang terjadi. 5. Situasi praktis. Dan 6. Pengalaman pribadi. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Yang kedua, dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Yang ketiga, masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seringnya terjadi perkelahian
siswa antar sekolah. Dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama, serta pembinaan sikap disiplin. Yang keempat, situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu, sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Yang keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya adalah rendahnya daya beli masyarakat pada saat pembatasan sosial berskala besar. Pada saat pandemi COVID-19 ini bisa terjadi diakibatkan dari beberapa faktor seperti: pertama, masyarakat tidak bisa keluar rumah untuk berbelanja seperti biasanya. Yang kedua, sebagian besar masyarakat tidak memiliki uang karena tidak bisa bekerja atau kehilangan pekerjaannya karena pembatasan sosial dari pemerintah. Pertanyaan yang kelima, jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak diteliti. Yang pertama, masalah harus baru, yang belum pernah diteliti oleh orang. Yang kedua, masalahnya aktual, yang sedang hangatnya saat ini. Contoh, penelitian tentang COVID-19. Yang ketiga, praktis. Praktis di sini yang mudah untuk dilaksanakan. Yang keempat, memadai. Memadai di sini artinya ada data-data yang kita cari dengan mudah. Nanti masalahnya baru, tapi nggak ada data-datanya. Susah juga nanti untuk membuktikan dan melaksanakan penelitian-penelitian. Yang keempat, sesuai dengan kemampuan peneliti. Jangan sampai sampelnya sampai dengan 1 juta. Itu mustahil kita akan mampu untuk menelitinya. Yang selanjutnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kita lihat aturan-aturan yang ada yang mengikat tentang penelitian. Selanjutnya, ada yang mendukung di sini adanya nanti teman, rekan-rekan sejawat, mitra tempat kita meneliti. Karena tanpa ada dukungan, kita akan terkendala mengenai penyelesaian penelitian kita. Pertanyaan yang keenam, apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesis? Jelaskan alasan jawaban Anda. Setiap penelitian harus mempunyai hipotesis karena 1. Hipotesis sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Yang kedua, hipotesis dapat memberi arah yang jelas dalam meneliti. Variabel apa yang akan diteliti, serta bagaimana cara mengukur dan menganalisis variabel. Yang ketiga, hipotesis dapat mengarahkan peneliti tentang informasi apa yang relevan dan untuk bahan kajian. Yang keempat, hipotesis membantu peneliti menyusun desain penelitian sekaligus membantu merancang kesimpulan akhir penelitian. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan sementara yang diungkapkan secara deklaratif. Pernyataan tersebut diformulasikan dalam bentuk variabel agar bisa diuji secara empiris. Pertanyaan ke-8, sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Adalah hipotesis yang secara khusus menyatakan keberadaan, ukuran, bentuk, atau distribusi suatu variabel. Contoh, setiap kaleng cat merek Deco mampu mewarnai dinding seluas minimal 10 meter persegi. Yang kedua, hipotesis relasional. Merupakan hipotesis yang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Hubungan dapat berupa korelasi dan sebab akibat. Hubungan korelasional terjadi jika variabelnya bersamaan dengan cara tertentu
tanpa menyatakan adanya penyebab variabel yang satu terhadap variabel yang lainnya. Contoh, masyarakat Indonesia lebih menyukai mobil buatan Jepang daripada mobil buatan Eropa. Pertanyaan yang kesembilan, dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Menurut Anda, pentingkah pengolahan data itu? Jelaskan. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecah dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pernyataan penelitian. Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-10. Setelah kita melakukan pengolahan data, maka kita atau peneliti diminta untuk melakukan interpretasi dari data yang diolah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan interpretasi data. Interpretasi data penelitian adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu, guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seseorang, guna untuk mencari sebuah jawaban terhadap masalah yang dimana terdapat di dalam sebuah penelitian, yang dimana sedang diperbaiki. Berikan contoh interpretasi data dan contohnya. Misalnya, data jumlah penduduk berdasarkan gender dan penghasilan rata-rata pada masyarakat tersebut. Data yang terkumpul kemudian bisa diinterpretasikan sehingga dapat diketahui informasi yang ada di dalam masyarakat. Apakah gender laki-laki memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan gender perempuan dan sebaliknya. Demikianlah jawaban ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Semoga dapat diterima oleh dosen pengampu. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.